Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama-sama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan menemani Anda untuk melakukan perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang bimbingan dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Selama lebih kurang 30 menit kami akan menemani Anda di dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami akan membicarakan suatu topik tentang gangguan stres pasca trauma. Pak Paul, makin hari makin banyak orang yang menyadari akan suatu pengaruh keluarga di dalam pertumbuhan kejiwaan. Nah, masalahnya itu banyak masalah-masalah yang timbul di dalam suatu pernikahan yang sebenarnya awal-awalnya itu berasal dari suatu trauma atau suatu masalah yang dialami sebelum mereka itu menikah gitu Pak Paul. Nah, apa yang bisa Pak Paul sampaikan atau uraikan tentang masalah-masalah seperti itu Pak Paul? Baik Pak Gunawan. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah trauma. Trauma itu berarti peristiwa yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Jadi di dalam salah satu diagnosis ilmu gangguan jiwa ada yang disebut dalam bahasa Inggrisnya PTSD, itu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi artinya adalah gangguan stres pasca trauma. Jadi stres yang muncul dan berkelanjutan, namun stres itu sebetulnya timbul setelah atau sebagai akibat pengalaman mengerikan yang kita alami di masa yang lampau. Contoh-contoh konkret dari masalah yang mengerikan itu apa Pak? Misalnya salah satu yang langsung saya ingat adalah masalah perkosaan Pak Gun. Misalnya seseorang atau seorang gadis disergap pada waktu malam dan kemudian diperkosa, atau dia waktu pergi dengan teman-temannya tiba-tiba dijegat dan kemudian diperkosa. Nah, peristiwa itu akan menjadi trauma, peristiwa yang sangat mengerikan bagi dirinya, dan itu akan menyertai dia untuk waktu yang sangat lama Pak Gun. Atau dia melihat suatu pembunuhan gitu Pak Paul di depan matanya sendiri. Betul, atau dia melihat suatu pembunuhan dan hal itu akhirnya juga bisa mengganggu dia. Ini adalah gangguan yang sering dialami juga oleh para tentara Pak Gun. Jadi saya ingat sekali bahwa cukup banyak veteran perang Vietnam di Amerika Serikat yang setelah pulang perang dari Vietnam menderita gangguan ini, PTSD. Jadi salah satu tandanya adalah mereka sering diserang oleh mimpi buruk. Malam hari terbangun dengan keringat dingin, ketakutan, karena mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dan mimpi buruk ini memang sangat unik sekali. Unik dalam pengertian mimpinya mempunyai tema yang sama. Jadi temanya adalah tema yang mengerikan itu. Tidak harus dia memimpikan peristiwa yang dialaminya, namun mempunyai tema yang serupa. Misalnya tema dia dikejar-kejar, tema dia akan dibunuh, tema dia akan disergap. Nah, peristiwanya bisa berbeda-beda dalam mimpi itu. Namun dia akan sering mengalami mimpi buruk seperti ini. Bagaimana dengan orang tua yang suka menakut-nakuti anaknya pada masa kecilnya gitu Pak? Apakah itu bisa juga menimbulkan suatu trauma pada anak? Dengan cerita-cerita tentang hantu atau apa itu bisa? Bisa ya, meskipun ya perkiraan saya nggak seberat kasus PTSD itu. Benar-benar dia soalnya menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa yang mengerikan. Tapi saya kira ya ada dampaknya ya. Saya tahu di masyarakat yang lebih tradisional cerita-cerita setan itu cukup merakyat, dan itu bisa memang menimbulkan ketakutan pada diri anak yang saat itu belum siap untuk menerima kisah-kisah yang terlalu mengerikan. Begitu. Nah, orang yang mengalami itu apa mempunyai pola tingkah laku yang lain Pak Paul daripada orang-orang biasa? Memang biasanya lain ya Bu ya. Meskipun tidak selalu nampak Bu Ida. Jadi misalkan
sebagai contoh yang cukup umum terjadi ya. Anak yang dibesarkan dalam rumah di mana dia harus menyaksikan orang tua berkelahi. Nah, perkelahian orang tua bisa menjadi trauma bagi anak. Meskipun mungkin ya tidak sama dengan dia melihat suatu pembunuhan. Tapi bisa menjadi trauma yang membekas pada diri anak. Misalkan dia menyaksikan ayah memukul ibu dengan sadis, atau dia melihat ibunya berteriak-teriak histeris, kemudian melempar barang, memecahkan barang. Nah, bagi anak umur misalnya 4 tahun, menyaksikan peristiwa seperti ini adalah suatu trauma. Sebab jiwa si anak belum siap untuk bisa memahami dan menahan beratnya beban peristiwa tersebut. Jadi anak itu benar-benar tidak berdaya, tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk bisa menjaga jiwanya. Nah, akibatnya peristiwa itu benar-benar tertanam dalam benaknya dengan begitu kuat. Sehingga waktu dia sudah besar, kalau dia cukup sering menyaksikan itu, misalkan sebulan sekali dia menyaksikan orang tuanya berkelahi seperti itu. Kalau dimulai dari umur 5 tahun dia menyaksikan itu, dan dia tinggal misalnya sampai umur 15 tahun saja 10 tahun dia menyaksikan ayah ibunya bertengkar dan berkelahi. Berarti 10 tahun kali 12 kali. Berarti sekitar 120 kali dia menyaksikan peristiwa seperti itu. Memang akan terbentuk toleransi dari dalam dirinya, yaitu kemampuan untuk menerima ya. Jadi bertahan dalam situasi seperti itu karena terpaksa. Dan dia akan bisa bertahan. Namun dalam keberhasilannya bertahan itu tidak berarti dia lepas dari dampak trauma itu. Dia akan menjadi orang yang misalnya ya peka sekali dengan ketegangan. Begitu ada orang yang menaikkan nada suara agak sedikit tegang, dia tegang. Dia akan merasa sepertinya ada sesuatu yang buruk akan menimpanya. Jantungnya mulai dak-dik-duk, dan tubuhnya mulai menegang dan keluar keringat dingin. Nah, itu ciri-ciri atau gejala-gejala yang lebih ringan daripada mimpi buruk yang dialaminya pada waktu malam. Ya, sebenarnya seorang anak itu rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar itu antara umur berapa, Pak? Kalau kecil sekali kan dia tidak mengerti, Pak, ya, apa yang terjadi itu. Dia tidak mengerti, tapi itu tetap mempengaruhi dia. Begitu. Sebab kalau kita perhatikan anak-anak kecil yang bahkan berumur 2-3 bulan pun ya, kalau lagi nangis kita marahi, dia akan makin nangis. Dan nangisnya itu bukan nangis marah, tapi nangis ketakutan sebetulnya. Itu reaksi yang dia tunjukkan kepada kita. Betul. Jadi meskipun anak itu belum bisa menjelaskannya dengan bahasa verbal, tapi sebetulnya dia sudah mengalami rasa takut itu. Jadi trauma itu tetap membekas pada dirinya. Begitu. Saya soalnya tahu ada satu kasus di mana seseorang hamilnya itu sudah hamil tua, itu sudah di atas 5 bulan kalau tidak salah. Kemudian rumahnya dirampok. Nah, ini saya bukan ngomongin klien saya, jadi saya nggak membicarakan kasus-kasus saya, tapi ini saya dengar cerita bagaimana dia takut sekali suatu dirampok dan akhirnya dia melarikan diri, ngumpet, bersembunyi di kamar dan berteriak-teriak histeris karena rumahnya sedang dijarah di luar. Anak yang dikandungnya mati, gugur langsung. Sedangkan dia sudah hamil tua saat itu. Jadi pertanyaan yang timbul kan, anak itu tidak mengerti sebetulnya dirampok itu apa. Tapi si anak yang masih dikandung itu sangat merasakan ketakutan si mama yang mengalami shock yang sangat besar. Sehingga akhirnya rupanya menggoncangkan diri itu anak, mati anak itu, gugur. Nah, ini kisah nyata. Jadi jiwanya itu terpengaruh oleh jiwa orang tuanya ya Pak? Sangat terpengaruh ya, betul. Jadi meskipun belum bisa berpikir dan masih belum bisa berpikir seperti kita, tapi ya sudah bisa merasakan, Pak Gunawan dan Bu Ida. Nah Pak Paul, kalau orang sudah mengalami seperti itu Pak Paul ya, mengalami traumatik tadi ya, itu kan menyimpan suatu ketakutan ya. Iya. Nah, itu cara menghilangkannya itu bagaimana Pak Paul? Pertama-tama dia harus mengenali dulu apa yang menjadi penyebab gangguan itu. Sebab tidak sama dalam setiap kasus. Setelah dia bisa mengingatnya dengan bantuan seorang ahli terapi, seyogianya dia kembali lagi ke saat itu. Jadi dia menghidupkan kembali memorinya.
mengunjungi kembali masa di mana dia mengalami peristiwa tersebut dan mengeluarkan emosi yang seharusnya dia keluarkan saat itu. Tapi mungkin karena ketakutannya atau apa, ya dia tidak bisa mengeluarkan emosi itu. Atau dia sudah mengeluarkan emosinya, mengekspresikan perasaannya, namun belum cukup. Rupanya harus berlanjut pengekspresian emosi dan ketakutannya itu. Nah, karena tidak dilakukan, nah sekaranglah saatnya. Jadi dia perlu kembali ke masa tersebut dan mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam. Nah, setelah itu dia mulai akan merasa lebih lega. Nah, setelah itu berlalu, baru dia masuk ke yang kami sebut ini dalam ilmu terapi, ke arah yang bersifat kognitif, yaitu penyembuhan kognitif. Artinya dia akan diajar atau mulai belajar melihat hidup ini atau situasi ini dengan kacamata yang berbeda. Dulu dia itu dalam keadaan tidak berdaya, tapi sekarang dia dalam keadaan yang lebih berdaya. Dulu misalkan sewaktu orang tuanya berkelahi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang dia sudah besar. Nah, ada kalanya orang-orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma ini tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang tak berdaya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, bahwa tidak, engkau sekarang berdaya. Engkau tidaklah setidak berdaya pada waktu engkau masih kecil. Jadi dilawan gitu ya, Mak. Jadi harus dilawan akhirnya dan diberikan perspektif yang lebih luas. Namun saya sadari ini memang berat sekali. Iya. Kalau kita ngambil contoh konkret tentang seorang anak gadis gitu Pak, yang sudah diperkosa, lalu dia membangun kehidupan berumah tangga. Nah, itu bagaimana dia? Apa dia harus juga kembali untuk ke tempat dia dulu diperkosa, lalu mengingat-ingat orang yang memperkosa, dan bagaimana Pak? Yang saya maksud dengan kembali bukannya kembali mengunjungi tempat itunya, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Jadi dengan bantuan seorang ahli terapi, dia mengunjungi kembali saat itu dan mengeluarkan perasaannya, yaitu perasaan takutnya, perasaan marahnya, biar dia ekspresikan semuanya. Dia mungkin akan menangis, dia akan berteriak, tapi setelah dia mengeluarkan emosi itu, dia akan lebih lega. Namun tetap perasaan was-was akan muncul. Dan misalkan dia sudah menikah, tidak bisa tidak, ini menimbulkan dampak Pak Gun atau ya Ibu Ida. Karena peristiwa yang serupa kalau dialami meskipun dalam konteks yang berbeda, akan memicu kembali keluarnya peristiwa traumatis yang dialami dulu itu. Dan ya kita sadar bahwa perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang melibatkan seks. Jadi sewaktu dia menikah dan melakukan hubungan intim dengan si suami, dia akan merasa takut juga karena adanya kesamaan. Jadi kita yang pernah mengalami suatu peristiwa traumatis, kita akan berhati-hati, akan sangat was-was dengan hal-hal yang mirip dengan peristiwa traumatis itu, dengan bahaya yang pernah kita alami itu. Masalahnya timbul Pak, kalau si suami itu tidak pernah tahu tentang latar belakang istrinya itu Pak, bahwa istrinya pernah mengalami diperkosa sampai trauma seperti itu Pak. Ya, kalau si suami tidak mengerti, memang ini menimbulkan masalah karena pertolongan justru harus muncul dari suaminya. Jadi suami yang dengan pengertian dan kelemah lembutan mulai mengajak si istri untuk percaya bahwa enggak, saya ini lain dari orang lain, bahwa saya ini mengasihi engkau, dan dia akan bisa menjadi penolong yang berpotensi untuk memulihkan si wanita ini. Dan mungkin mengajaknya ke konselor gitu Pak. Iya. Bersama-sama di dalam hal berdua. itu bimbingan harus diberikan kepada suami maupun istri. Betul. Bentuk trauma yang lain yang menimbulkan stres itu Bapak, itu seberapa jauh dampaknya sekarang pada anak-anak mereka itu Bapak? Jadi misalnya ibu itu tadi ya, yang sudah diperkosa dan sebagainya, apakah itu juga berpengaruh kepada anak-anak mereka? Biasanya iya Pak Gun. Jadi
kita yang pernah mengalami peristiwa traumatis tertentu cenderung berusaha menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mirip dengan peristiwa itu. Nah, dalam kasus si ibu ini, dia akan ekstra hati-hati menjaga anak-anaknya, terutama yang putri. Jadi dia akan misalnya berkata, jangan dekat dengan pria, hati-hati dengan pria, jangan jalan sendirian. Jadi dia akan menanamkan betulnya rasa takut pada diri si anak. Begitu. Nah, dalam hal itu apakah ibu itu perlu cerita kepada anaknya, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Sampai anak itu mungkin sudah dewasa, kalau dia mau cerita ya silakan, tapi juga tidak harus. Namun yang perlu dia ceritakan adalah kepada suaminya. Suaminya harus tahu hal itu dan bisa memaklumi dia. Jadi mau tidak mau si ibu ini masih tetap terpengaruh ya Pak Pol ya, dalam pola untuk mendidik anaknya dalam situasi yang pernah ia alami itu ya Pak Pol. Biasanya iya Bu Ida, karena begini ya. Saya berikan contoh ada. Misalkan kita malam hari keluar, terus ditodong, jam kita diambil misalnya. Saya kira setelah peristiwa tersebut, mungkin selama 2-3 bulan ya, kita agak enggan keluar malam. Karena peristiwa tersebut membayang, jangan-jangan sekarang waktunya saya ditodong lagi. Dan waktu kita jalan malam hari misalnya, ada orang berjalan di belakang kita akan merasa takut sekali. Jadi segala sesuatu yang mirip dengan peristiwa traumatis tersebut akan membangkitkan rasa takut kita. Jadi segala macam. Saya pikir ini adalah memang reaksi yang normal ya. Manusia senantiasa berusaha untuk melindungi diri, menjaga diri jangan sampai mengalami ancaman bahaya. Sekali dia gagal, sekali dalam pengertian gagal, kecolongan ya, dia dicuri bodong atau apa. Nah, dia akan benar-benar berusaha 2 kali lipat lebih keras untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Nah, caranya adalah dengan ekstra hati-hati itu, Bu Ida. Jadi waktu dia jalan, begitu mendengar ada suara kaki di belakangnya, dia akan langsung secara otomatis bersiap-siap untuk lari atau untuk apa. Karena dalam dirinya sudah ada perintah naluriah yang meminta dia untuk jaga, jangan sampai terjadi lagi. Kita tidak mau mengalami sakit 2 kali soalnya Bu Ida. Iya, itu merupakan satu sisi yang positif ya Pak Pol ya, dari pengalaman itu. Tapi juga bisa menimbulkan sisi yang negatif, yaitu curiga pada orang-orang yang lain yang ada di sekelilingnya. Betul. Ini banyak dialami juga dalam kasus yang lebih ringan ya Pak Gun. Misalnya seseorang mengalami patah cinta 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 tahun misalnya. Sebelum dia berani memulai dengan yang keempat, saya kira dia akan berpikir 1000 kali untuk mencintai seseorang. Karena luka yang dialaminya itu tetap membekas. Begitu. Menurut pengalaman Pak Pol selama ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menolong seseorang yang mengalami PTSD itu? Tergantung parahnya dan kekuatan orang itu. Jadi semakin parah semakin lama, dan semakin lemah diri orang tersebut semakin juga lama. Tapi kalau orang itu berani dan memiliki kekuatan, biasanya prosesnya bisa lebih cepat. Dalam waktu beberapa bulan bisa keluar dari masalahnya. Maksud saya begini, yang biasanya menjadi penghalang terbesar pada akhirnya adalah diri orang itu tersebut. Waktu misalkan dalam terapi saya mengajak orang tersebut untuk kembali ke peristiwa traumatis yang dialaminya. Cukup banyak orang yang tidak berani kembali karena begitu takutnya. Jadi dalam dirinya ada suatu konflik di mana pada satu sisi peristiwa yang menakutkan itu ingin keluar kembali, tapi di pihak lain ada tangan dalam dirinya yang mencoba menekan agar peristiwa tersebut tidak muncul. Nah, waktu konselor berusaha untuk membawa dia kembali, otomatis reaksi dalam dirinya adalah melawan. Tidak mau kembali ke peristiwa tersebut. Justru dia ingin melupakannya. Namun masalahnya, dia tidak bisa melupakannya. Justru dia itu datang kepada konselor karena dia diganggu oleh perasaan-perasaan tegang ini. Namun untuk bisa lepas dari perasaan tegang ini, dia harus kembali ke sana. Nah, saya temukan ada orang yang berani
nekat kembali, dan orang yang seperti itu akhirnya lebih cepat sembuh. Bagaimana dengan kalau kita bacakan kepadanya itu ayat-ayat Alkitab yang memberikan kekuatan, penghiburan, supaya jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, damai sejahtera Tuhan diberikan kepadamu, itu bagaimana Bapak? Saya harus akui Pak Gunawan, ada kalanya ayat-ayat ini memang menjadi kekuatan bagi diri mereka, tapi ada kalanya ketakutan mereka terlalu besar dan akhirnya malah mengalahkan firman Tuhan ini. Dalam pengertian mereka tidak bisa lagi mengamini dan menerima ayat atau menerima firman Tuhan ini, janji Tuhan ini, sebab mereka terlalu takut. Pak Pol, kalau memori ketakutan itu selalu disimpan dengan berat ya Pak Pol, itu bisa menimbulkan gila atau enggak Pak Pol? Untuk sampai gila ya, itu istilah gila itu ya memang istilah yang sangat umum. Misalkan kalau secara klinisnya kita sebut dia misalnya menderita skizofrenia atau apa ya, ya enggak ya, sampai sejauh itu ya tidak. Namun yang lebih sering terjadi adalah dia dirundung oleh kecemasan yang tinggi, mudah takut, mudah tegang, dan emosinya labil, mudah turun naik. Kalau misalnya marah, tidak bisa menguasai rasa marah. Misalnya sedih, benar-benar dirundung kesedihan yang dalam, begitu. Jadi kehidupan emosinya sangat labil sekali, begitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengerti akan perasaan-perasaan kita mengalami hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami peristiwa traumatis yang luar biasa sebelum dia dalam pergumulannya di Taman Getsemani dan waktu dia disalibkan, Pak Paul. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menolong seseorang itu juga. Bagaimana, Pak? Betul sekali, Pak Gun. Jadi dikatakan di firman Tuhan di kitab Ibrani bahwa kita mempunyai imam besar yang mengerti kelemahan kita, sebab ia pun dicobai namun tidak berdosa. Jadi Tuhan mengerti penderitaan sebab dia mengenal penderitaan, tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu kita berdoa dalam kesakitan kita, ketakutan kita, ketegangan kita, Tuhan mengerti. Ya, karena Tuhan pun pernah mengalami gitu. Betul. Ya. Dan Tuhan tidak akan memarahi kita, Pak Gun ya. Ada kalanya kita berpikir, Tuhan pasti kesel melihat kita anak-anaknya kok tidak berani menghadapi fakta hidup dan malah ketakutan. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti bahwa yang kita alami ini bukannya masalah takut atau berani, tapi ini adalah masalah gangguan yang kita alami pada masa-masa lampau, terutama pada masa kecil yang terlalu berat untuk kita tanggung. Iya, tentunya di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang masa lampau yang terus mengganggu di dalam kehidupan pernikahan itu, Bapak. Betul, betul. Salah satu dampak yang kadang muncul ya Pak Gun dalam kasus perkosaan ya, wanita merasa tidak lagi berharga, Pak Gun. Mereka merasa sudah cacat. Nah, saya ingin membagikan satu ayat kepada mereka yang mungkin pernah mengalami peristiwa yang serupa. Di sini di 1 Korintus pasal 15, firman Tuhan di ayat 40 berkata, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ada tubuh sorgawi. Mungkin tubuh duniawi kita telah dinodai tanpa kita bisa berkata tidak. Kita tidak mau tapi dipaksa dan sebagainya. Tapi ingat firman Tuhan berkata ada tubuh sorgawi. Tubuh duniawi fana ya, akan hilang dan satu waktu akan dikubur. Tapi ingat bahwa ada tubuh sorgawi, dan bahwa yang menjadikan tubuh itu mulia adalah kenyataan bahwa kita dihuni oleh Tuhan Yesus. Kita dihuni oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus Tuhan mendiami tubuh kita ini, dan itulah yang menjadikan tubuh kita mulia. Tatkala kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menaati firman Tuhan, hidup kudus di hadapannya, itulah yang membuat tubuh kita mulia, menjadi tubuh surgawi. Juga hati kita ya Pak Paul ya.
seperti di Yesaya 11 ayat 19 ya Tuhan, ya Pak Paul, dan dikatakan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Puji Itu Tuhan. juga ya Pak Paul, Betul sekali. bisa satu janji Tuhan yang bisa menyembuhkan hati yang telah terluka ya Pak Paul. Betul, betul Ibu Ida. Ya, jadi firman Tuhan itu memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dihancurkan total oleh kuasa kegelapan, tetapi Betul. Tuhan sendiri yang akan memulihkan semuanya itu. Betul. Karena Tuhan juga menghendaki kehidupan rumah tangga kita berbahagia, tentunya begitu Bapak. Betul. Baiklah, demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan sebuah perbincangan tentang gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi melalui acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.